Selamat sore, perkenalkan saya Riani Putri Melati Simanjunta dari Program Studi Komunikasi Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Estetika Humanisme dengan tema Leadership, Seni dan Gaya Kepemimpinan untuk memenuhi ujian akhir semester genap. Dosen pengampu Ibu Rosana SSMI Kom AIMPR CPS. Di sini saya akan memulai presentasi saya. Leadership. Leadership atau kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya mengarahkan, tetapi juga memotivasi, membimbing, dan menginspirasi orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai hasil yang optimal. Leadership mencangkup berbagai aspek, termasuk kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, pengelolaan konflik, dan pengembangan tim. Seni kepemimpinan. Kepemimpinan dianggap sebagai seni karena melibatkan pendekatan yang lebih besar dari sekedar penggunaan teknik atau strategi tertentu. Ini melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan individu, serta penggunaan intuisi dan penilaian untuk pengambilan keputusan yang efektif. Seorang pemimpin yang baik memahami pentingnya empati, pengakuan terhadap perbedaan individu, dan kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi tim. Ada berbagai gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh pemimpin, tergantung pada situasi dan karakteristik individu yang dipimpin. Berikut beberapa gaya kepemimpinan yang umum. Pertama, kepemimpinan otoriter atau authoritarian leadership. Pemimpin membuat keputusan secara mandiri tanpa konsultasi dari anggota tim. Gaya ini efektif dalam situasi yang memerlukan keputusan cepat atau ketika anggota tim kurang berpengalaman, namun dapat mengurangi kreativitas dan motivasi karyawan. Contoh skenarionya yaitu seorang manajer pabrik di sebuah perusahaan manufaktur menerapkan gaya kepemimpinan otoriter. Manajer tersebut memberikan instruksi secara spesifik untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan menetapkan target produksi yang ketat. Tidak ada diskusi atau masukan dari pekerja tentang bagaimana pekerja dapat dilakukan dengan lebih efisien. Manajer tersebut percaya bahwa ia memiliki pengalaman dan pengetahuan terbaik untuk memutuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Pekerja hanya diharapkan untuk mengikuti instruksi dengan tepat tanpa memberikan saran atau umpan balik. Kedua, kepemimpinan demokratis atau democratic leadership. Pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan dan kepuasan anggota tim serta menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Namun, proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat. Contoh skenarionya yaitu dalam sebuah proyek perangkat lunak, pemimpin proyek mengadakan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan proyek dan masalah yang dihadapi. Dalam pertemuan tersebut, semua anggota tim didorong untuk memberikan masukan dan ide-ide tentang cara terbaik yang dapat mengatasi masalah yang ada. Pemimpin proyek memastikan bahwa setiap suara didengar dan dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Misalnya, jika ada masalah dengan tenggat waktu proyek, pemimpin mengajak tim untuk bersama-sama mencari solusi yang paling efektif, seperti menambah sumber daya atau menyesuaikan prioritas tugas. Kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh dengan anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas mereka sendiri. Pemimpin dengan gaya ini cenderung tidak banyak terlibat dalam pengelolaan sehari-hari dan memberikan otonomi yang besar kepada tim. Gaya ini sering efektif dalam tim yang sangat berpengalaman dan mandiri. Skenarionya yaitu dalam sebuah perusahaan desain grafis, manajer tim kreatif menggunakan gaya kepemimpinan laissez-faire. Manajer memberikan kebebasan penuh kepada desainer untuk mengatur jadwal kerja mereka sendiri, memilih proyek yang ingin mereka kerjakan, dan menentukan metode desain yang mereka anggap terbaik. Manajer hanya memberikan panduan umum dan tujuan akhir yang harus dicapai. Sementara desainer memiliki kendali penuh atas proses kreatif mereka. Manajer percaya bahwa desainer memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghasilkan hasil terbaik tanpa perlu pengawasan yang ketat. Keempat, kepemimpinan The Art of Leadership oleh George Manning dan Ken Curtis. Buku The Art of Leadership karya George Manning and Ken Curtis mengeksplorasikan berbagai aspek kepemimpinan dengan pendekatan yang menggabungkan seni dan ilmu. Buku ini
menekankan pentingnya fleksibilitas dalam gaya kepemimpinan dan kemampuan pemimpin untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Contoh skenarionya, dalam sebuah perusahaan teknologi, seorang CEO yang mengikuti prinsip dari The Art of Leadership menghadapi situasi di mana perusahaan perlu melakukan restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. CEO ini menggunakan pendekatan kepemimpinan fleksibel dan adaptif. Fase perencanaan. CEO pertama-tama mengadakan sesi brainstorming dengan manajer dari berbagai departemen untuk mengkaji ide tentang bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi. Dia mendorong partisipasi aktif dan menekankan pentingnya kreativitas dalam menemukan solusi. Fase implementasi. Setelah mendengar masukan dari tim, CEO memutuskan untuk mengimplementasikan beberapa perubahan struktural, seperti penggabungan tim yang memiliki tugas serupa. Selama fase ini, CEO berperan sebagai fasilitator, memastikan bahwa transisi berjalan dengan lancar dan setiap anggota tim merasa didukung. Fase evaluasi, CEO mengadakan pertemuan bulanan untuk meninjau kemajuan dan mendengarkan umpan balik dari staf. Dia menggunakan pendekatan kepemimpinan transformasional, menginspirasi dan memotivasi tim dengan visi masa depan yang lebih efisien dan produktif. Kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada tugas dan pengelolaan melalui struktur organisasi yang ketat, serta sistem penghargaan dan hukuman. Pemimpin transaksional menggunakan insentif untuk memotivasi kinerja yang diinginkan dan memberikan hukuman untuk mengoreksi perilaku yang tidak sesuai. Gaya kepemimpinan ini sering digunakan dalam lingkungan di mana peran dan tugas sudah ditentukan dengan jelas dan hasilnya dapat diukur dan mudah. Karakteristik utama kepemimpinan transaksional adalah pertama, manajemen berdasarkan tujuan, manajemen by objektif. Pemimpin menetapkan tujuan dan standar kinerja yang jelas, kemudian mengevaluasi kinerja berdasarkan pencapaian target tersebut. 2. Penghargaan dan hukuman. Sistem penghargaan digunakan untuk memotivasi kinerja diinginkan seperti bonus atau intensif finansial. Hukuman atau tindakan korektif diterapkan jika kinerja tidak sesuai dengan harapan. 3. Struktur organisasi yang ketat. Pemimpin transaksional sering mengadakan struktur hierarkis yang ketat dan prosedur operasional standar untuk mengelola organisasi. Klarifikasi peran. Pemimpin memberikan instruksi yang jelas dan memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Contoh skenarionya, dalam sebuah perusahaan manufaktur, manajer produksi menerapkan kepemimpinan transaksional untuk memastikan produksi berjalan sesuai rencana. Manajer menetapkan target produksi harian dan memberikan bonus tim yang mencapai atau melebihi target tersebut. Di sisi lain, tim yang gagal mencapai target diberikan peringatan atau jika berulang dipindahkan ke posisi lain. Manajer mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi kinerja, memberikan umpan balik langsung dan menetapkan target baru. Kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memiliki daya tarik dan kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut melalui pesona dan komunikasi yang kuat. Pemimpin karismatik seringkali memiliki visi yang jelas dan mampu menyampaikan visi tersebut dengan cara yang membuat orang lain bersemangat dan berkomitmen untuk mencapainya. Mereka cenderung memiliki kepribadian kuat, kepercayaan diri, dan kemampuan komunikasi yang luar biasa. Karakteristik utama kepemimpinan karismatik. Pertama, visi yang menginspirasi. Pemimpin karismatik memiliki visi yang kuat dan jelas untuk masa depan yang mereka sampaikan dengan cara yang menginspirasi. Dua, keterampilan komunikasi yang kuat. Mereka mampu menyampaikan pesan mereka dengan cara yang menarik dan meyakinkan, sering menggunakan cerita atau metafora. Kepribadian yang menarik. Pemimpin karismatik seringkali memiliki kepribadian yang mempesona dan mampu menarik perhatian orang lain. Kemampuan untuk mengubah keyakinan dan perilaku. Mereka dapat mengubah keyakinan dan perilaku pengikut dengan membangkitkan emosi dan semangat. Contoh skenarionya, seorang CEO di sebuah perusahaan teknologi terkenal menggunakan gaya kepemimpinan karismatik. Dia memiliki visi untuk mengubah industri melalui inovasi teknologi yang radikal. Dalam setiap pidato, dia menyampaikan visi ini dengan semangat, menggunakan cerita tentang bagaimana teknologi baru ini akan mengubah hidup orang banyak. Pemimpin ini sering terlibat dalam interaksi langsung dengan karyawan, berbicara tentang visi perusahaan dengan cara membuat setiap orang merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar dan penting. Kepribadian yang karismatik dan antusiasme yang tulus membuat karyawan tersebut merasa terinspirasi dan termotivasi untuk bekerja keras dan mencapai visi bersama. Kesimpulan, tidak ada satu gaya pemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang dapat menyesuaikan gaya dengan kebutuhan dan konteks tertentu. Fleksibilitas dalam mengadopsi berbagai gaya kepemimpinan
sesuai dengan situasi adalah kunci untuk kepemimpinan yang sukses. Saran, pelatihan dan pengembangan kepemimpinan, fleksibilitas dalam gaya kepemimpinan, mendorong inovasi dan kreativitas, mengembangkan budaya organisasi. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, organisasi dapat mengembangkan kepemimpinan yang lebih efektif dan adaptif, yang tidak hanya mampu menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga siap untuk masa depan. Pemimpin yang fleksibel, inovatif, dan inspiratif akan mampu mendorong tim mereka menuju kinerja yang lebih tinggi dan mencapai tujuan strategis organisasi. Terima kasih, demikianlah hasil dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.